Halo semuanya, gue Dayat. Kemarin iOS 16 udah official rilis dan menurut gue ini improve paling gede dan paling inovatif yang pernah ada di iOS. Dijamin bikin tampilan iPhone kalian jadi tambah keren. So, inilah fitur baru yang ada di iOS 16. iOS 16 sudah bisa langsung di-download dan diinstal melalui iTunes ataupun OTA over the air yang langsung dari iPhone-nya sendiri. Kalian buka settings, dia bakal muncul notif software update di bagian atas. Tapi kalau nggak ada, kalian pergi ke general lalu software update. Nah, untuk iOS 16 ini dia berukuran 2,8 GB dan pastiin juga iPhone kalian itu udah support untuk upgrade ke iOS 16. Nah, yang support itu dari iPhone 8 ke atas. Jadi, say goodbye buat iPhone 7. Kamu cuma mentok sampai iOS 15 aja. Oh ya, sekedar tips kalau mau upgrade iOS, pastiin storage kalian banyak sisanya, karena kemarin storage gue tuh kayak masih ada 4 GB-an lagi yang dimana ini cuma 2 GB kan, dan ternyata masih nggak bisa. Gue harus legain sekitar 5-6 GB-an baru deh bisa di upgrade ke iOS 16. Dan pastiin juga yang kedua itu internet kalian kencang dan stabil, karena teman-teman lain banyak yang ngalamin juga pas proses upgrade iOS itu gagal karena jaringannya yang nge-lag. Tambahan untuk user iPhone X Inter terkhususnya yang email nembak, jangan di-upgrade dulu karena banyak yang ngalamin hilang sinyal. Tahan dulu sampai isu soal email yang katanya maintenance ini tuh kelar. Tapi nggak tahu sampai kapan. Fitur yang pertama di iMessage sekarang udah bisa edit dan juga unsend layaknya di WhatsApp. Caranya tinggal di hold kayak gini dan di sini muncul tab edit yang dimana kita bisa edit ini selama 15 menit setelah dikirim. Yang dimana kalau udah diedit bakal muncul warning kayak gini bahwa teks kita itu udah diedit. Dan kita juga di sini bisa unsend layaknya fitur yang ada di WhatsApp, dan yang menariknya ini animasinya tuh keren. Setelah unsend, kita dikasih warning kayak gini yang artinya lawan chatan kalian tuh harus udah upgrade iOS 16 juga. Kalau belum ya edit dan unsend gak berlaku dan dia bakal nerima chat yang pertama kali dikirim. So pastiin dia udah upgrade iOS 16 juga. Nah, yang sering buka email, kalau kita bukanya dari aplikasi mail, email yang udah kita buka itu bisa ditandain lagi sebagai unread dengan cara ditahan lama kayak gini terus cari mark as unread. Ya, fitur ini juga mirip kayak DM di Instagram. Nah, selain itu sekarang kita juga udah bisa schedulein kiriman email dengan cara ditahan lama kayak gini. Dan bisa kita pilih kirim sekarang, kirim di jam 8, ataupun di custom berikut dengan tanggal dan juga waktunya. Mantap sih. Yang kedua, fitur live text itu asik banget. Jadi kita nggak perlu buat ketik ulang. Dan sekarang di iOS 16 itu udah bisa live text on video. Jadi tinggal pause aja, tinggal tahan lama dan ya langsung ke seleksi. Tinggal kita cari bagian mana yang mau di copy, tinggal copy dan paste. It works baby. Yang ketiga, fitur remove background. Kita tahu bahwa content aware di Photoshop itu keren banget. Kita nggak perlu capek-capek seleksi lagi buat pisahin objek dan juga background. Dan sekarang di iOS 16 juga punya fitur yang mirip kayak content aware yang ada di Photoshop. Untuk caranya juga gampang banget. Tinggal di tap and hold sampai muncul animasi kayak gini. Lalu digeser sampai ada gerakan kayak gini ya. Tinggal pindahin, atau juga kita bisa copy and paste. Segampang itu. Dan juga untuk formatnya dia udah PNG, jadi objek yang belakang itu dia kosong. Ini fitur yang menarik banget sih ya, dan improve yang gede karena untuk seleksinya udah lumayan rapi. Bahkan untuk objek non manusia, jadi AI-nya itu bukan ngedetect di manusia aja tapi di objek-objek lain kayak gini, cuttingan dan seleksinya itu rapi. Fitur yang bakal berguna banget, apalagi sekarang lagi ada tren cut out transition gitu. Jadi ya kita nggak perlu capek-capek buat remove secara manual pakai Magic Eraser ataupun aplikasi lainnya. Ya, ini fitur yang keren banget. Selanjutnya, kalau di Lightroom kita bisa pakai preset dengan cara copy and paste editan, dan ini sekarang sudah berlaku juga di iOS 16. Jadi kalau kalian ngedit foto ya kayak pencahayaan dan juga shadow dan macam-macam ya dengan settingan yang sama, settingan ini bisa kalian copy dan juga paste
di foto lainnya. Tara, gampang banget. Jadi kalian nggak perlu buat edit-edit manual lagi antar foto yang sama. Kelima, finally, hidden album beneran hidden atau tersembunyi karena iOS 16 udah masukin security. Jadi kalau kita mau akses hidden album ya harus pakai Face ID. Dulu gue ngerasa fitur hidden album ini nggak berguna banget. Dulu pas kita hidden, ya dia bakal muncul di album hidden tapi tetap bisa kebuka gitu. Di iOS 15 sudah dibikin lebih baik yang dimana kita bisa munculin atau matiin hidden album. Jadi ya kalau kita matiin, hidden albumnya hilang. Tapi buat orang-orang yang masih nakal ataupun kepo dengan hidden album yang ada di handphone kita, dia bakal masuk ke settings dan juga nyalain si hidden albumnya itu sendiri. Dia bakal muncul. Dan sekarang di iOS 16 finally ya udah dikasih kunci ya, yang dimana kalau kita mau buka ataupun akses hidden album ini harus pakai izin kita dengan pakai Face ID. Yang keenam juga finally akhirnya hal yang gue sangat benci dari iPhone, karena kemarin-kemarin itu dia nggak ada battery percentage, padahal ya bisa aja dibikin, tapi nggak tahu kenapa lama banget baru masuk di iOS 16. Kalian masuk ke battery dan di atas ini udah ada battery percentage dan ya kita udah bisa ngeliat persentase baterai tanpa harus munculin control panel kayak gini. Langsung bisa muncul di icon dalam baterainya. Lagi-lagi ini fitur yang sangat inovatif yang pernah ada di iOS. Ya sebenarnya ini fitur yang sempat ada di iPhone X tapi nggak tahu kenapa dihilangin. Dan juga sayangnya ya, untuk fitur ini nggak seluruh iPhone bisa akses. Jadi untuk iPhone XR, iPhone 11, 12 mini dan 13 mini kasihan banget nggak ada fitur battery percentage. Gue pakai iPhone 11 Pro dan ya syukurlah fitur ini ada. Yang ketujuh, kita tahu bahwa vibration motor yang ada di iPhone itu bagus banget dan sangat satisfying buat dinyalain. Dan akhirnya juga sekarang haptic touch udah bisa dinyalain di keyboard. Caranya tinggal masuk ke Sounds and Haptics, terus pilih keyboard feedback, nyalain, dan yups, sekarang ngetik jadi ada sensasi getar-getarnya. Dan untuk feel-nya menurut gue ini enak sih ya. Dia nggak terlalu sekeras kayak kita neken kayak gini. Tuh, ya jadi dia agak lebih soft dan so smooth baby. Ya, jadi enak banget buat dipakai ngetik. Finally, haptic touch udah bisa dinyalain di keyboard. Selanjutnya untuk Face ID sekarang tuh di iOS 16 udah bisa dinyalain dengan posisi horizontal kayak gini ya, tapi sayangnya fitur ini cuma bisa di iPhone 13. Selanjutnya ada Spotlight. Gue selalu pakai fitur Spotlight ini dan akhirnya sekarang untuk Spotlight Search kita nggak harus scroll ke bawah kayak gini, tapi langsung bisa di tap aja, yang dimana Spotlight Search Bar sekarang udah muncul di bagian bawah sini. Yups, kita tinggal cari apa yang kita pengen cari. Dan yang terakhir, inilah dia the biggest upgrade ever on iOS, yang dimana kita sekarang udah bisa customize lock screen. Untuk caranya tinggal masuk ke lock screen kayak gini, tinggal tap and hold sampai muncul berbagai collection ataupun preset template yang udah gue bikin ya. Jadi kalau kalian mau mulai dari awal ya tinggal plus aja di sini add new dan tinggal pilih untuk kategorinya kayak gimana, mau bisa juga diambil dari foto, dari album handphone kalian, ataupun juga koleksi-koleksi yang udah ada dari si iOS-nya sendiri. Untuk bawaan weather dan astronomi, dia bakal ngikutin weather ataupun cuaca yang ada di handphone kalian secara real time. Contohnya kayak gini, gue pilih yang ini, terus langsung di add set as wallpaper. Kalian bisa lihat sendiri, sekarang ini untuk bagian Indonesia, dia gelap dong. Dan yang kerennya lagi, pas kalian swipe up, tuh kalian lihat animasinya. Ini sih kalau malam ya dia nggak terlalu kelihatan. Nanti gue masukin tampilan pas di siang hari. Keren banget. Dan di sini juga kalian bisa customize untuk widget di bagian atasnya tuh ya bebas tanggal dan waktu atau cuaca ataupun fitness, reminder ya gitu-gitu. Terus untuk bagian
jamnya ini bisa diganti font dan juga warnanya. Kayak begitu. Untuk di bagian bawahnya juga yap sama ya. Di sini juga bisa kalian masukin widget-widget yang menurut kalian berguna. Dan menurut gue kenapa iOS 16 udah dibikin customized lock screen kayak gini? Ya karena di iPhone 14 itu udah ada always on display. Yang menariknya lagi yang bikin gue kagum untuk di bagian customized lock screen ini, untuk wallpaper yang ada objeknya, dia bakal munculin depth effect kayak gini, jadi objeknya di depan dan ngebelakangin si tampilan jamnya. Ya ini pun sebenarnya bisa kalian matiin ya. Coba di sini gue bikin yang baru lagi. Terus pilih yang ini deh, coba foto mama gue yang cantik banget. Dan di sini itu bisa kalian matiin atau nyalain fitur dari depth effect-nya. Nah, depth effect ini gak bakal nyala kalau kalian tambahin widget di bawahnya. Jadi ya dia otomatis nonaktif untuk depth effect. Oh ya, di sini juga bisa langsung kalian masukin filter dengan macam-macam style. Kalian geser lagi tampilannya jadi kayak gini dan berkreasi sevariatif mungkin. Selanjutnya untuk di bagian emoji, bisa custom juga untuk emoji apa yang mau dimasukin. Gak cuma itu, di sini kalian bisa ngelingin sama focus mode. So ini wajib kalian nyalain sih, karena dia bakal ngikutin sendiri dengan preset atau focus mode yang udah kita setting gitu. Contohnya kayak gini, ini kan untuk focus mode-nya gue atur ke personal kan, dengan tampilan yang kayak begini. Nah, jadi kalau kalian masuk ke focus mode yang lain, contohnya nih, gue pengen masuk ke gaming mode, maka focus mode dan juga tampilan lock screen tadi berubah sesuai sama focus mode yang udah kalian nyalain. Jadi koleksi di sini dengan focus mode mereka saling ngelink. Jadi kalau kalian ganti focus mode, ya otomatis untuk lock screen-nya juga berubah. Walaupun iOS nyontek Android, ini lock screen yang the next level sih. Untuk notifikasi dia gak muncul dari atas lagi, tapi dari bawah. Jadi dia gak bakal ganggu wallpaper kalian yang sangat cantik ini. Bisa kita atur untuk tampilannya sebagai count, stack, atau list. So itulah dia fitur baru di iOS 16 yang menurut gue on the next level untuk customize lock screen ya. Dia bisa ngikutin cuaca secara real time dan juga depth effect yang otomatis misahin antar objek dan juga background. Jadi kalau ada objek yang muncul di bagian sedikit jamnya, dia bisa depth effect. Terus juga untuk object selection yang dimana ini fitur yang keren banget kalau kita mau bikin stiker, bikin meme tanpa harus seleksi ulang lagi. Tinggal di tap and hold sebentar dan ya udah langsung kepisah secara otomatis. Nah sekarang gimana untuk bugnya nih? Selama gue pakai hampir 1 hari ya, itu untuk baterainya aman, nggak ada kendala baterai yang boros. Terus juga untuk M-Banking khususnya MBCA juga normal. Gue cek mutasi, cek saldo, transfer semuanya aman ya. Kecuali Tokopedia sih, ini tab search-nya dia nggak mau nongol. Karena ini juga baru rilis ya, mungkin tim developmentnya harus menyesuaikan lagi. Dan mungkin ya karena ini baru 1 hari rilis, jadi ya sabar aja ya. Karena yang kayak gini tuh normal ya, apalagi ini tuh iOS yang masih baru banget 16.0. Yang namanya sistem itu harus butuh penyesuaian lagi. Update setelah pemakaian 3 hari, ini videonya tuh ketunda yang seharusnya udah diposting di hari pertama, tapi ya karena ada kerjaan lain baru kelar. Dan di hari ketiga ya, gue baru nemuin bug yang baru nih ya. Ternyata ada di keyboard yang kurang responsif. Terus di iPhone 11 Pro Max, ini baru muncul untuk duplicate album yang sebelumnya itu nggak ada. Oke, jadi segitu aja. Dan kira-kira fitur apa sih yang paling kalian suka di iOS 16 ini? Bisa langsung komen di bawah. Dan ya kalau kalian ngalamin bug ataupun masalah lainnya juga bisa langsung komen aja di bawah, biar penonton bisa tahu kalau masalahnya tuh bukan ini aja. Terima kasih sudah menonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.